Halo, semangat pagi buat anak bapak semua. Kembali lagi berjumpa dengan Pak Sugi. Sebelumnya terimalah salam, Namo Buddhaya. Bagaimana kabarnya hari ini? Bapak percaya kabarnya anak bapak semuanya luar biasa. Di pagi hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup, pembelajaran 5 dan 6. Apa aja sih yang ada di dalam pembelajaran 5 dan 6? Mari kita tengok bersama-sama. Anak Bapak, silakan membuka buku Bupena halaman 20 ya. Di situ ada bacaan dengan judul Kebiasaan Baik untuk Menjaga Kesehatan. Anak Bapak membaca bacaan tersebut dengan penuh perhatian, dengan penuh konsentrasi, sehingga nantinya bisa memahami bacaan tersebut dengan baik. Oke, Bapak bacakan saja ya. Mari kita membaca bersama. Kebiasaan baik untuk menjaga kesehatan. Apa kamu selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah makan? Mencuci tangan sebelum dan sesudah makan adalah kebiasaan baik untuk menjaga kesehatan tubuh. Setiap hari tangan kita menyentuh benda-benda di sekitar. Benda-benda itu tidak terlalu bersih. Hal ini menyebabkan banyaknya kuman dan bakteri yang menempel di tangan kita. Apabila kita tidak mencuci tangan sebelum makan, bakteri tersebut dapat menempel ke makanan yang kita makan. Akibatnya kita dapat diserang penyakit sakit perut dan diare. Selain mencuci tangan, menggosok gigi sebelum tidur juga merupakan kebiasaan baik. Menggosok gigi baik dilakukan sebelum tidur. Menggosok gigi dapat membersihkan gigi kita dari sisa makanan dan terbebas dari kuman. Saat tidur, kuman di dalam mulut kita bekerja dan merusak gigi. Oleh sebab itu, sebelum tidur kita perlu menggosok gigi terlebih dahulu. Dari bacaan tersebut, kita dapat memahami beberapa hal. Yang pertama tadi tentang apa? Ya, benar sekali. Dari bacaan tersebut, kita dapat memahami beberapa hal. Bahwa kita harus selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Karena saat bermain atau melakukan aktivitas, tangan kita menyentuh benda-benda di mana benda-benda itu banyak atau ditinggali oleh kuman-kuman. Yang kedua, kita harus rajin menggosok gigi. Kapan waktu menggosok gigi yang tepat? Ya, sebelum tidur. Karena saat kita tidur ini, kuman-kuman di dalam mulut ini bekerja dan merusak gigi kita. Oleh sebab itu, kita harus rajin menggosok gigi. Nah, ini ada latihan buat anak bapak. Latihannya ada 5 soal. Latihan ini dikerjakan di buku latihan tema 1, di buku tulis ya. Soalnya ditulis dengan baik. Bapak bacakan soalnya. Mengapa kita harus mencuci tangan sebelum dan sesudah makan? Tuliskan 2 cara untuk menjaga tubuh kita tetap sehat. Yang ketiga, apa akibat jika kita tidak mencuci tangan sebelum makan? Yang keempat, kapan kuman di mulut bekerja dan merusak gigi? Yang kelima, bagaimana caramu menjaga kesehatan tubuh? Bapak rasa kalau anak bapak membaca bacaan tadi dengan teliti, dengan penuh perhatian, maka soal 5 ini pasti akan terjawab dengan benar semua. Bapak lanjutkan. Kita akan belajar tentang operasi bilangan 4 angka tanpa menyimpan. Wah, seperti apa itu ya? Nah, untuk lebih jelasnya, Bapak ada sebuah soal.
Ada bilangan 1205 ditambah 2143. Cara pengerjaannya, angka di sini ditulis di sampingnya atau di bawahnya boleh, dan angka yang kedua ini ditulis di bawahnya. Setelah itu kita beri garis dan kasih tanda plus karena penjumlahan. 5 ditambah 3, 8. 0 ditambah 4, 4. 2 ditambah 1, 3. Jangan lupa setelah 3 angka di depannya ada titik. 1 ditambah 2 hasilnya 3. Jadi 1205 ditambah 2143 adalah 3348. Bapak ada sebuah soal, dimana soal ini soalnya seperti ini nak. 2543 ditambah titik-titik hasilnya 5000. Caranya seperti ini ya. 5000 dikurangi angka yang di sini, dikurangi 2543 sama dengan titik-titik. Cara pengerjaannya berarti 5000 dikurangi 2543. Kasih tanda min ya. 0 kurangi 3 tidak bisa. Dia pinjam depannya tidak bisa karena 0 tidak bisa dipinjam. 0 ini 0 lagi tidak bisa, jadi pinjam angka yang paling depan. 5-nya kita coret jadi angka 4 karena dipinjam 1 kan. Dan ini harusnya jadi 10, tetapi Bapak tulis 9 karena nanti akan dipinjam belakangnya 9, dan di sini pun yang paling angka belakang 10. 10 kurangi 3, 7. 9 kurangi 4, 5. 9 kurangi 5, 4. 4 dikurangi 2, 2. Jadi 2543 ditambah titik-titik sama dengan hasilnya 5000 adalah 2557. Benar sekali. Nah, ini ada tugas buat anak Bapak ya. Kerjakan latihan halaman 23. Ayo berlatih. Nomor 1, A sampai H dikerjakan di buku pena. Nomor 2, ABC dikerjakan di buku latihan tematik 1. Untuk selanjutnya kita akan belajar tentang syukur. Bersyukur merupakan salah satu contoh pengamalan sila pertama. Salah satu sikap bersyukur kepada Tuhan adalah dengan berdoa. Gimana anak Bapak? Tadi pagi sudah berdoa? Bapak percaya anak Bapak rajin dalam berdoa. Kita harus berdoa pada saat sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Misalnya, sebelum dan sesudah makan kita harus berdoa. Sebelum dan sesudah belajar. Sebelum pergi dan setelah pergi. Yang terakhir, yang keempat, sebelum tidur dan setelah bangun tidur. Bersyukur artinya berterima kasih kepada Tuhan atas karunia-Nya. Contoh karunia Tuhan, kita masih dapat menghirup udara segar. Kita masih diberi kesehatan. Kita dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Kita masih dapat melihat, mendengar, berjalan, dan melakukan kegiatan dengan baik. Itu adalah salah satu contoh karunia Tuhan. Cara kita bersyukur kepada Tuhan, misalnya menjaga tubuh kita agar selalu sehat. Itu adalah salah satu contoh cara kita bersyukur kepada Tuhan. Selanjutnya ada tugas ini buat anak Bapak. Kerjakan latihan halaman 21 dan 22. Ayo berlatih nomor 1 sampai 5. Anak Bapak menjawabnya di bacaan atau yang materi yang Bapak sampaikan tadi. Semua jawabannya ada di situ. Yang kedua, kerjakan halaman 25 di buku latihan 1. Ayo berlatih nomor 1 sampai 3. Oh, sudah habis. Oke, Bapak simpulkan materi yang kita pelajari di pagi hari ini.
Yang pertama adalah tentang bagaimana kita harus menjaga kesehatan. Kita harus rajin mencuci tangan dan menggosok gigi sebelum tidur. Yang kedua, kita belajar tentang penjumlahan bilangan 4 angka dan cara memecahkan sebuah soal di mana ada soal suatu angka ribuan ditambah titik-titik dan hasilnya angka ribuan. Caranya Bapak sudah jelaskan tadi. Yang selanjutnya terakhir tadi belajar tentang syukur, di mana syukur ini merupakan salah satu contoh pengamalan sila pertama. Cara bersyukur adalah dengan menjaga tubuh kita agar selalu sehat. Dan jangan lupa tugas-tugas dari Bapak dikerjakan dengan baik. Bapak akhiri, selamat pagi dan namo buddhaya.